Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karimil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya khususkan untuk yang menonton video ini ya. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Yang punya hutang mudah-mudahan segera dilunasi hutang-hutangnya oleh Allah. Yang sedang membutuhkan pekerjaan mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan banyak rezeki, banyak uang yang halal dan barokah. Mudah-mudahan dimudahkan dalam segala urusannya dan dikabulkan doa-doanya serta dipenuhi hajat-hajatnya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keselamatan zahir dan batin dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita sampai ke anak cucu kita menjadi orang yang berbakti kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada agamanya, kepada orang tua dan negara kita. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu berada di jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena keberkahan solawat yang biasa kita baca, dan mudah-mudahan dengan itu semua menarik keistiqomahan kita dalam kebaikan untuk beribadah, untuk mencari ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan para ulama, dengan para syuhada, dengan para kekasih-kekasih Allah, dengan para nabi, dengan para rasul di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan memberi 7 pesan ya. Saya khususkan untuk Gus Samsuddin dan saya umumkan untuk yang lain ya. Jadi silakan disimak supaya tidak ada yang ketinggalan dan supaya tidak ada yang salah paham teman-teman ya. Ini adalah pesan khusus dari saya pribadi Al-Fakir kepada Gus Samsuddin ya. Mudah-mudahan beliau bisa menonton video saya ini. Kalau yang dekat yang melihat video ini silahkan sambungkan kepada beliau atau dengan orang yang dekat kepada beliau sehingga bisa sampai kepada beliau dengan cepat dengan izin ya, dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pesan saya yang pertama yaitu lanjutkan laporannya agar tetap diproses secara hukum hingga mereka bertekuk lutut. Orang-orang yang sombong tersebut, orang-orang yang yang ingin menghancurkan agama dengan cara mereka walaupun tanpa sengaja apalagi dengan sengaja, mudah-mudahan
Yang pertama, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau memang tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah, mudah-mudahan segera dihancurkan oleh Allah. Makanya tetap usahakan proses hukumnya, jangan pernah kendor ya. Itu pesan saya yang pertama. Karena memang sudah sepantasnya orang yang zalim itu mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallahi innahu la yuhibbuz zalimin. Yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi ini adalah kabar langsung dari Allah ya. Jadi kalau kita disakiti orang, kita boleh membalas, akan tetapi serupa. Tidak boleh melebihi, balasannya tidak boleh melebihi dari kezalimannya, teman-teman ya. Akan tetapi jika memaafkan itu lebih baik dan akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi itu jelasnya ya. Jadi ini kalau bersangkutan dengan diri kita pribadi. Akan tetapi jika berkaitan dengan orang banyak, maka kita wajib memberi pelajaran kepada orang tersebut sesuai kemampuan kita, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Dan kalau untuk diri kita pribadi, maka bersabar itu lebih baik, teman-teman ya, lebih baik, dan itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-mustabbani ma qala fa'alal badi'i ma lam ya'tadil mazlum. Yang artinya, Nabi bersabda, dua orang yang saling memaki atau mencaci maki, dosanya akan kembali kepada orang yang memulai caci maki tersebut, selama yang dizalimi tidak berlebihan dalam membela diri. Jadi kita boleh membela diri atau membalasnya, akan tetapi tidak boleh berlebihan. Artinya maksimal harus sesuai sama rata ya, tidak melebihi. Dan kalau kurang balasan kita atau pembelaan kita dari yang seharusnya, maka kekurangan tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tidak membalasnya ya. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Dan juga dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan terzalimi. Seorang sahabat bertanya, saya membantunya jika ia terzalimi, akan tetapi jika ia zalim, bagaimana saya menolongnya, kata para sahabat kan. Jadi Rasulullah SAW menjawab, engkau menghalanginya atau mencegahnya dari berbuat zalim. Sungguh itulah cara menolongnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi orang yang zalim, orang yang dizalimi dan orang yang zalim itu bisa kita tolong. Kalau orang yang zalim semuanya sudah paham, cara menolong orang yang terzalimi semuanya sudah paham. Akan tetapi yang jarang paham, yang jarang orang mengetahui adalah menolong orang yang zalim. Jadi cara menolong orang yang zalim adalah mencegah dari kezalimannya tersebut, teman-teman ya. Jadi ini yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Makanya saya berpesan kepada Gus Samsuddin, prosesnya, laporannya tetap harus dilanjutkan hingga benar-benar diproses hingga terbukti, karena bersangkutan dengan orang banyak ya, dengan orang banyak. Kalau untuk pribadi tidak masalah, akan tetapi membawa orang banyak yang seharusnya orang tidak berbuat dosa dan tidak sesat, malah terbawa ke dalam kesesatan yang luar biasa karena opini-opini yang tidak masuk akal bagi orang yang punya akal, akan tetapi bagi orang yang tidak berakal itu sangat masuk akal.
karena memang akalnya sangat sempit ya. Begitu teman-teman ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang lain, takutlah dan waspadalah terhadap doa orang yang terzolimi, karena tidak ada antara ia dan Allah penghalang. Jadi orang yang terzolimi itu doanya dikabulkan Allah. Makanya berhati-hati. Ini untuk lawannya ya, untuk lawannya Gus Samsudin. Jadi yang lainnya itu yang seperti channel G2 ya, dan yang lainnya saya nggak sebutkan di sini karena nanti ada babnya sendiri teman-teman. Nanti akan saya bahas di video saya selanjutnya. Jadi hati-hati, karena orang yang terzolimi doanya pasti mustajab teman-teman ya, lambat ataupun cepat. Ini yang pertama. Pesan yang kedua, ini yang paling penting ya, yang paling penting dan khusus, yaitu belajar ulang tentang makhorijul huruf. Nah, ini khusus. Kalau yang khusus akan tetapi tetap ada umumnya teman-teman ya, karena sudah saya katakan di awal ya. Jadi untuk Gus Samsudin harus mempelajari ulang atau belajar atau melatih ya tentang makhorijul huruf hingga bisa membaca dengan fasih dan bunyi hurufnya tidak tertukar dengan antara satu dengan yang lainnya. Karena secara zahiriyah, secara syar'i, apabila kita salah membaca huruf maka maknanya akan berubah. Itu secara zahiriyahnya. Sedangkan batiniyah itu urusan Allah ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang melihat adalah batiniyahnya. Akan tetapi manusia hanya bisa menilai secara zahiriyahnya saja. Yang lurus hatinya tetap akan menyambung kepada Allah dan akan diterima oleh Allah walaupun bacaan secara zahiriyahnya salah. Akan tetapi yang saya pesankan di sini supaya tidak ada celah ya, supaya tidak ada celah orang-orang pendengki untuk mendengki atau ya untuk mendengki terhadap kita. Jadi itu supaya tidak ada celah. Kalau urusan Allah, kita dengan Allah itu urusan Allah ya. Kalau urusan hati itu urusan Allah. Urusan kelurusan hati, urusan kebersihan hati, urusan keikhlasan itu semuanya urusan Allah. Jadi kita juga harus menjaga sambungan kita kepada Allah dan juga sambungan kita kepada manusia. Masing-masing ada tempatnya ya. Jadi karena ini saya berpesan ya. Dan tentunya untuk yang lain juga. Jadi belajar memperbaiki huruf. Jadi kalau shod dengan sin berbeda, dengan shin berbeda. Berbeda bunyi, berbeda nama ya. Jadi shod solihin. Kalau sin salimin. Jadi kalau salimin dibaca solimin ya salah ya. Apalagi dibaca syalimin juga salah. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi dolin dibaca zolin berbeda maknanya. Jadi setiap huruf itu berbeda makna, berbeda bunyi. Setiap huruf berbeda bunyi dan otomatis berbeda makna ya. Secara zahirinya begitu. Karena memang sudah ada kaidah-kaidah tersendiri. Makanya siapapun wajib mempelajari makhorijul huruf dengan baik teman-teman ya. Dan kewajiban kita hanya mempelajari ya, bukan wajib tahu. Akan tetapi kita harus belajar, benar-benar belajar hingga mencapai pengetahuan tersebut. Kalau kita sudah bersungguh-sungguh belajar tidak bisa, berarti itu urusan Allah. Karena memang berarti takdir kita dari Allah sudah seperti itu. Dan tentunya orang yang baca Al-Quran dengan terbata-bata akan mendapatkan 2 pahala ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, al-mahiru bil Qur'ani ma'as-safaratil kirami ma'as-safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syakkun lahu ajrani. Nah, artinya orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala.
Jadi ini ya sudah jelas. Ini diceritakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Artinya muttafaq alaih. Jadi tetap mendapatkan pahala walaupun menurut kita salah bacaannya. Menurut kita tidak lancar bacaan, tetap mendapatkan pahala karena kewajiban kita adalah belajar ya. Sedangkan fasih atau bisa enggaknya itu urusan Allah ya. Jadi itu adalah ketentuan Allah. Yang penting, yang paling utama adalah penjagaan hati kita. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, yajibu ala kulli muslimin ay yata'allama min lisanil Arab wa ma yablughu juhdahu fi ada'i fardih. Wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari bahasa Arab dengan sekuat tenaga agar bisa menjalankan yang wajib. Itu pesan dari Imam Syafi'i. Mohon maaf ya kalau salah bacaan Arabnya. Jadi kita wajib belajar bahasa Arab atau makhorijul hurufnya. Huruf per huruf kita harus mempelajari sehingga kita bisa fasih membacanya dan juga tidak terbolak-balik. Imam Asy-Syatibi berkata, Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab secara keseluruhan. Untuk memahaminya dituntut harus dengan mempelajari bahasa Arab secara khusus ya. Karena Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu bisa memahaminya. Ini disebutkan dalam surat Yusuf ayat 2. Bisa dilihat juga di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 195 yang berbunyi bilisanin arabiyyin mubin. Kemudian bisa dilihat juga dalam surat An-Nahl ayat 103 yang berbunyi lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Jadi itu ya, pesan yang kedua. Kemudian pesan yang ketiga ya, untuk video-video settingannya atau video-video hiburannya di deskripsinya itu diberitahu ya untuk mencegah fitnah. Untuk mencegah fitnah. Jadi supaya jelas antara yang benar dengan yang salah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa kana bainahuma amrun mustabihatun. Jadi yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Akan tetapi ada di antaranya yang disebut syubhat atau perkara syubhat, yaitu yang menyerupai terhadap perkara yang halal dan juga menyerupai terhadap perkara yang haram ya. Jadi harus jelas begitu ya. Ini pesan yang ketiga. Kemudian pesan yang keempat, tidak perlu memberi tantangan kepada siapapun kecuali dalam keadaan bergurau ya, kecuali bergurau, dan itu pun untuk bisa juga untuk untuk sindiran kepada yang lain. Akan tetapi jika lawan bicara kita itu paham bahwa kita sedang bergurau ya, karena kalau tidak paham otomatis akan salah maksud dan akan menjadi polemik, dan itu menjadi fitnah yang tentunya akan menjadi dosa juga teman-teman ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuhan nasu la tatamannau liqa'al adu wa sallallahu al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa alamu annal jannah tahta zillatis suyuf. Wahai manusia, janganlah kamu mengharapkan bertemu musuh, tetapi mohonlah keselamatan kepada Allah. Jika kamu bertemu musuh, maka bersabarlah dan ketahuilah bahwa surga itu di bawah naungan pedang. Jadi ini sama dengan yang pertama tadi teman-teman. Artinya maksudnya sama ya. Jadi kita jangan mencari musuh. Akan tetapi jika bertemu musuh, kita bersabar tentunya lebih baik. Jadi intinya sama seperti yang di awal tadi. Intinya kita jangan mencari musuh teman-teman. Makanya kalau sekiranya lawan bicara kita itu tidak paham, tidak tahu bahwa kita bergurau, otomatis lawan bicara kita itu akan marah ya. Jadi itu yang menjadi penyebab. Dan janganlah kita sombong atau merasa sombong dan sebagainya. Kalau saya pribadi ya, saya jujur dan saya yakin untuk Gus Samsudin insya Allah tidak
tidak sampai ke dalam ini ya, tidak mempunyai kesombongan, atau walaupun ada ya, karena yang namanya manusia memang ada batasnya. Insya Allah itu sedikit teman-teman ya, karena memang yang namanya iman itu turun naik. Akan tetapi saya pesankan kepada Gus Samsudin ya, supaya tidak sama dengan yang lain ya. Makanya saya khususkan untuk Gus Samsudin pesan ini, dan saya umumkan untuk yang lain supaya sama-sama belajar, termasuk saya pribadi. Tentang kesombongan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Ini disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 37. Di dalam ayat lain Allah berfirman, "La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, innahu la yuhibbul mustakbirin." Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan atau yang mereka tampakkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ini disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 23. Sedangkan kebalikan sombong ini adalah tawaddu atau rendah hati. Dan insya Allah Gus Samsudin yang mempunyai ini teman-teman. Jadi bisa disaksikan semuanya. Jadi walaupun diserang kanan kiri, depan belakang, tetap tawaddu, tidak sombong teman-teman. Tetap nyantai ya, tetap nyantai. Jadi untuk ini dipesankan langsung oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 63 tentang tawaddu ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati atau tawaddu ya. Dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Nah. Sudah paham ya? Diriwayatkan dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa innallaha auha ilayya an tawadau hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, kata Rasulullah, agar kalian bersikap rendah hati hingga tidak seorang pun yang bangga atas yang lain, dan tidak ada yang berbuat aniaya terhadap yang lain. Ini hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 2865 teman-teman ya. Kemudian di dalam hadis yang lain, saya baca untuk hadisnya, saya bacakan terjemahnya saja ya, karena ini masih panjang. Jadi videonya agar tidak kepanjangan teman-teman ya. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambahkan kemuliaan untuknya. Dan tidak ada orang yang tawaddu atau merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2588. Nah, makanya kita bersama-sama kita semuanya bisa melihat ya, karena kerendahan Gus Samsudin teman-teman ya, kita bisa melihat alhamdulillah beliau semakin mewangi. Beliau tidak mengejar subscriber, akan tetapi kedekatan yang disambut bagaikan artis yang sangat terkenal. Kita semuanya bisa melihat ya. Itu karena efek dari kerendahan hatinya. Ini memang sudah janji Allah ya, janji Allah. Dan Rasulullah sendiri juga mengabarkannya bahwa orang yang tawaddu atau rendah hati akan Allah tinggikan derajatnya. Jadi luar biasa teman-teman. Ini yang paling utama, yang nantinya akan membawa suatu manfaat yang luar biasa. Akan tetapi ini masih saya pesankan khusus untuk Gus Samsudin supaya ditingkatkan lagi. Bukan berarti saya lebih baik dari beliau. Saya demi Allah ya, demi Allah saya tidak merasa lebih baik, akan tetapi sesama muslim saling mengingatkan ya, saling mengingatkan itu saja.
Jadi kalau bagi saya yang salah tetap salah, walaupun itu kiai, walaupun itu presiden, ustadz, dan orang biasa, semuanya kalau salah tetap salah, teman-teman. Saya tidak akan pernah membela yang salah dan tidak akan pernah menyalahkan orang yang benar. Kecuali memang kesalahan itu biasa ya. Yang namanya manusia kan tempatnya salah dan lupa. Kadang-kadang lupa itu wajar. Akan tetapi kalau hanya seperti itu tidak sampai dalam, teman-teman ya. Itu yang menjadi perbedaannya. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, darajatil ilma utu walladzina minkum amanu alladzina Allah yarfa. Mohon maaf teman-teman, ini tulisannya terbalik, teman-teman ya. Mohon maaf ya. Jadi yang benar, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajatan. Ini mohon maaf, ini kalau nyatanya di HP mungkin ini ketiduran saya mencatatnya, teman-teman. Jadi terbalik ini ya. Jadi yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Mohon maaf teman-teman ya. Ini disebutkan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, teman-teman ya. Bisa dilihat sendiri. Itu pesan yang keempat ya. Kemudian pesan yang kelima, harus jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu atau kalian bersama-sama orang yang jujur atau yang benar ya, teman-teman. Dalam surat yang lain Allah berfirman, wa imma takhafanna min qaumin khiyanah fambid ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin. Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Rasulullah bersabda tentang kejujuran ya, tentang kejujuran yang artinya Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan Allah catat di sisinya sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Dan ini yang mempunyai channel G2, GNS ya, TIJ ya, dan yang paling parah adalah Marcel yang juga ya menyesatkan orang lain, yang membawa jutaan orang ke dalam kesesatan ya. Kalau yang lainnya hanya ribuan ataupun ratusan ribu ya. Kan tetapi Marcel sudah mencapai jutaan yang membuat kebohongan tersebut, teman-teman ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Dan juga Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Ibnu Abi Syaibah ya, di dalam kitab Al-Musannaf. Kemudian juga Ibnu Hibban dalam kitab Ta'liqul Hisan. Imam Baihaqi dan Imam Al-Baghawi juga Imam Tirmidzi berkata bahwa hadis ini hadis hasan, teman-teman ya. Dan itu ya sudah paham ya insyaallah. Jadi ini wasiat pesan saya yang kelima, yang kelima ya.
Kemudian pesan saya yang keenam adalah mencegah dan menghentikan fitnah adalah kewajiban. Jadi berusaha mencegah fitnah, dan kalau sudah terjadi fitnah, menghindari fitnah ya, menghindari fitnah dan mencegah fitnah itu adalah wajib. Jadi usahakan mencegah fitnah ya, menghindari fitnah dan mencegah fitnah teman-teman ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab." Dan peliharalah dirimu daripada fitnah atau siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Jadi ini pesan Allah ya. Jadi sebisa mungkin kita mencegah atau menghindari fitnah. Kalau sudah terjadi fitnah, maka kewajiban kita untuk menghapus fitnah tersebut semampu kita ya. Juga firman Allah di dalam ayat yang lain, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik membawa berita, maka periksa berita tersebut dengan teliti agar tidak menyebabkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang nantinya akan menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan tersebut. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ini adalah cara mencegah fitnah ya. Jadi setiap ada berita, kita harus menelusuri dulu, jangan langsung mempercayainya ya. Jadi kita harus menelusuri hingga ke asalnya teman-teman. Ini firman langsung, pesan langsung dari Allah ya. Ini adalah cara mencegahnya atau cara menghindarinya. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati teman-teman ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yu'adzibul ammah bi amalil khassah hatta yarawul munkar baina dhahran nabi." Baina dhahranaihim wa hum qadiruna ala ayyunkiruhu fa idza fa'alu dzalika 'adzaballahu al-ammah wal khassah. Sesungguhnya Allah tidak mengazab masyarakat umum dengan amal keburukan yang dilakukan orang tertentu. Artinya dikerjakan diri sendiri ya, tidak membawa orang ramai. Sehingga ketika mereka melihat kemungkaran di antara mereka dan mereka tidak mengingkari kemungkaran tersebut padahal mampu, jika mereka tidak melakukan itu maka Allah menyiksa masyarakat umum dan khusus. Disebutkan dalam Musnad Ahmad ya. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, kalau minimal kita tidak mengingkari dengan hati, maka musibah atau siksaan Allah akan ditimpakan kepada secara khusus dan juga secara umum. Artinya secara merata teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati ya teman-teman. Harus berhati-hati, jangan mudah percaya ya, jangan mudah percaya. Makanya kita belajar agama, belajar ilmu agama itu harus dengan baik, dengan teliti, jangan hanya ikut-ikutan. Jangan seperti orang di seberang sana, taunya hanya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, langsung semuanya orang menjadi sesat. Kalau sudah semuanya orang menjadi sesat, berarti dirinya juga sesat. Karena memang dirinya dulu yang sesat teman-teman, sehingga kelihatan yang lain sesat ya. Seakan-akan sudah menjadi hakim neraka dan menjadi hakim surga ya. Tidak memperdulikan dalil-dalil yang lain, baik yang dari Al-Quran maupun yang dari hadis teman-teman ya. Sehingga sebagian meletakkan dalil kepada yang bukan tempatnya ya. Padahal sudah jelas wad'u kulli syai'in fi ghairi mahallihi dzulmun. Jadi meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya adalah kezaliman ya. Itu yang keenam. Pesan saya yang keenam. Kemudian pesan saya yang ketujuh adalah tetap istiqomah dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar.
agar berbeda dari yang lainnya. Kalau yang lainnya kan yang dikerjakan hanya kemungkaran, akan tetapi ditutupi dengan kebaikan. Jadi ini yang terjadi sebagaimana Allah ketika menciptakan api neraka ya. Api neraka dan juga menciptakan surga. Ketika itu ini diceritakan dalam hadis qudsi yang sangat panjang. Ketika itu Allah menciptakan surga dan neraka, kemudian memanggil malaikat Jibril ya. Kemudian disuruh cek atau disuruh lihat ke malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril bertanya, "Ya Allah, ini untuk siapa ya Allah?" katanya. Jadi yang surga, tentang surga, malaikat Jibril berkata, kalau begitu, setelah disampaikan oleh Allah bahwa itu untuk hambanya, "Ya Allah, kalau begitu tidak mungkin ada yang tidak mau, tidak mungkin ada yang menolak untuk masuk ke sini ya Allah. Pasti semuanya masuk," bahasa ringkasnya begitu. Sedangkan untuk yang neraka ya, "Kalau begitu ya Allah, tidak mungkin ada seorang hambamu yang akan masuk ke sini ya." Kemudian malaikat Jibril pergi ya. Allah tutup surga dengan sesuatu yang paling dibenci, yang paling dibenci oleh hawa nafsu kita. Sedangkan api neraka dibungkus dengan sesuatu yang paling disenangi hawa nafsu. Kemudian malaikat Jibril dipanggil lagi, ditanya ya, disuruh cek ya satu persatu. Saya tidak membaca hadisnya karena terlalu panjang ya. Dan ini pun saya bacanya secara ringkas ya. Jadi setelah melihat surga, "Ya Allah, kalau begitu," kurang lebih ya, "kalau begitu saya khawatir tidak ada yang bisa masuk ke sini ya Allah." Artinya karena tidak ada yang menyukainya, tidak ada kesukaan hawa nafsu di sana, tidak ada sama sekali, teman-teman. Kemudian setelah melihat surga, "Kalau begitu ya Allah, tidak akan ada hambamu yang selamat dari siksa neraka." Karena api neraka setelah diciptakan dikelilingi dengan sesuatu yang paling disenangi oleh hawa nafsu ya. Jadi ini bisa dipikirkan sendiri masing-masing teman-teman. Jadi makanya kita wajib ya amar ma'ruf, dan saya khususkan kepada beliau amar ma'ruf dan nahi mungkar ya, supaya berbeda dari YouTuber yang lainnya, paranormal atau dukun yang lainnya. Walaupun dukun dengan yang didukunkan itu berbeda, teman-teman. Beliau hanya dituduh seorang dukun, hanya opini saja ya. Sampai sekarang tidak terbukti. Konten dijadikan nyata. Sedangkan yang lainnya tidak masalah. Dirinya sendiri melakukan konten kedustaan, pendustaan, dan yang lainnya tidak dipermasalahkan. Karena itulah pekerjaan orang-orang munafik ya teman-teman. Tentang amar ma'ruf nahi munkar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan atau mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf atau yang baik, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 104. Dalam ayat yang lain, Allah juga memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar karena perilaku ini merupakan perbuatan yang dapat memberikan keuntungan bagi pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyah." Alladzina yattabi'una rasulan nabiyil ummiyil ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'hu ulaika humul muflihun. Yang artinya orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil, yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik,
dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-A'raf ayat 157. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan baca. Salah baca karena memang tulisannya sangat kecil seperti yang sudah saya tunjukkan dari kemarin ya. Karena memang tulisannya disimpan di HP teman-teman supaya tidak morat-marit ya. Karena ini sesuatu yang panjang maka saya catat teman-teman. Kalau yang biasa-biasa saja enggak saya catat ya. Karena terlalu panjang jadi saya catat supaya tidak morat-marit ya, supaya tidak salah tempat begitu teman-teman. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya. Kalau tidak mampu maka ubahlah atau ingkari dengan hatinya. Tolaklah dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Itu yang disebutkan dalam Sahih Muslim ya. Jadi kita harus bisa mencegah kemungkaran tersebut dengan 3 cara teman-teman ya. Dalam hadis lain dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang nabi pun yang Allah Ta'ala utus di suatu umat sebelumku kecuali memiliki pengikut-pengikut setia dan sahabat-sahabat. Mereka mengambil sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian datang generasi-generasi setelahnya yang mengatakan hal yang tidak mereka ketahui dan tidak diperintahkan. Maka barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka ia adalah mukmin. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan lisannya, maka ia adalah mukmin. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, maka ia adalah mukmin. Dan tidak pernah ada di belakang itu semua keimanan sebesar biji atom. Jadi yang iman yang paling lemah adalah pengingkaran kita dengan hati kita teman-teman ya. Jadi sudah jelas ya, itu ada 7 pesan yang saya pesankan khusus untuk Gus Samsudin, akan tetapi umum untuk kita teman-teman ya. Ini adalah penyempurnaan untuk beliau. Mungkin ini sudah cukup penjelasan dari saya, dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena itulah batas kemampuan saya sebagai manusia ya. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah. Saya akhiri dengan doa kafarat majelis. Ghufranaka subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.